Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdis Salam sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dan tertuang juga di dalam kitab Sahih Bukhari, babu hal yaqulu inni sha'imun idza syutin. Haddatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Yusuf an ibn Jurayd qala akhbarani Ata'un an Abi Shalih az-Zayyat annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك Wal-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumi. Bagian atas kemarin yang masalah fa innahu li wa ana ajzibi kemarin sudah kita ketengahkan di dalam video YouTube sebelum ini. Pada kesempatan kali ini kita mulai dari wasyiyamu junnah, bahwa puasa itu adalah benteng. Yang dimaksud dengan benteng yakni adalah penjagaan ataupun keamanan. Di dalam kitab Maqasidus Shaum disebutkan asyiyamu junnah maknahu as-shaumu wiqayatun min adzabillah, bahwa puasa ini adalah penjagaan ataupun keamanan dari siksaan Allah. Kalau di dalam kitab Syarhus Suyuti ala Muslim disebutkan pula bahwa asyiyam junnah satrun wa wiqayatun minar rafathi wal atham. Ini lebih pada versi lain, yaitu termasuk di dalamnya adalah penjagaan dari rafath wal atham. Seperti kita ketahui bahwa rafath itu adalah fahsyul kalam, yakni perkataan yang buruk. Sehingga dengan adanya puasa itu menjadi benteng atau penjagaan agar supaya orang itu tidak mudah untuk berkata-kata kotor. Sehingga tadi di dalam Syarah Suyuti disebutkan wiqayatun minar rafath wal atham, dan juga orang berpuasa itu tidak mudah untuk melakukan dosa-dosa. Namun pun begitu, di dalam kitab tersebut, di dalam Syarah As-Suyuti ala Muslim disebutkan satrun wa wiqayatun minar rafath wal athami au minan nar. Di sana juga disebutkan bahwa termasuk wiqayah minan nar, yakni adalah penjagaan ataupun keamanan, pencegahan supaya tidak mudah menuju jalan neraka. Kemudian itu yang jelas, berarti puasa yang dimaksud benteng asyiyamu junnah, benteng pengamanan, penjagaan, yaitu dari beberapa versi itu adalah wiqayah min adzabillah, wiqayah minar rafath wal atham, wa wiqayah minan nar. Jadi penjagaan agar supaya seseorang tidak mudah berkata jelek, berkata kotor, penjagaan agar seseorang yang berpuasa itu tidak mudah tergelincir pada dosa-dosa, termasuk penjagaan agar supaya seseorang yang berpuasa tidak mudah untuk menapaki jalan menuju neraka. Termasuk juga adalah agar orang itu tercegah dari adzabillah, dari siksaan Allah. Kemudian di dalam hadis tersebut terusannya adalah wasyiyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika orang itu berpuasa fala yarfus, maka janganlah rafath yang dimaksud rafath itu adalah fahishul kalam, yakni berkata kata yang kotor.
Di dalam keterangan lain, rafath itu adalah fala yarfuth bidammil fa wa kasriha. Berarti bisa dibaca fala yarfith min ar-rafath wa huwa as-sakhaf wa fahishul kalam wala yajhal. Bahkan diberi keterangan lebih lagi di sini wala yajhal. Jadi janganlah berkata kotor, janganlah berkata jelek, dan juga jangan bertindak bodoh. Qala An-Nawawi al-jahlu qaribun min ar-rafath. Ini hampir sama, al-jahl bertindak bodoh itu hampir sama statusnya dengan ar-rafath. Karena bertindak bodoh itu adalah menyelisihi kebijakan, menyelisihi jalan yang benar ataupun kebenaran, baik itu bertindak bodoh dengan qaul atau ucapan, termasuk juga adalah bertindak bodoh dari segi pekerjaan, dari segi hal yang dilakukan. Maka orang yang berpuasa itu hindarilah ar-rafath as-sakhab. Sakhab itu adalah sebagian sakhab, sebagian adalah sakhab. Lughatan as-sakhab wasiyah wal khisam wahtilatul aswad. Jadi as-sakhab yang dimaksud itu adalah kegaduhan suara. Kalau dimaknai di situ adalah pakai khisam, yaitu berbantahan. Jawa itu adalah padu, poro padu. Jadi hindarilah ketika puasa, hindarilah berbantahan, poro padu, asyah, ikhtilatil aswat, kegaduhan suara. Sehingga di dalam kitab Syarah Suyuti Alal Muslim juga sempat disebutkan tentang hal itu, yakni sebetulnya bertindak bodoh, berkata kotor, kemudian berbantahan, perselisihan, itu sebetulnya ditekankan untuk jangan sampai dilakukan, diarahkan untuk dihindari. Sebetulnya bukan hanya untuk orang yang berpuasa saja, namun ketika orang itu berpuasa, maka larangan itu, anjuran untuk ditinggalkan itu lebih ditekankan, lebih kuat agar supaya jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Makanya di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan di sana, al-murad bin nahyi an dzalika ta'kiduhu halatas shaum. Jadi ketika berpuasa, larangan ini itu lebih tinggi levelnya. Wa illa fa ghairu shaumi manhiyun an dzalika aidon. Walaupun sebetulnya artinya bahwa illa fa ghairu shaum, ketika tidak diungkapkan seperti itu, ketika tidak dijelaskan dengan seperti itu, fa ghairu shaimu manhiyun an dzalika aidon. Maka dengan keterangan tadi, al-murad bin nahyi an dzalika ta'kiduhu halatan shaum, itu sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah meskipun orang yang tidak berpuasa sebetulnya tidak boleh melakukan bohong, tidak boleh melakukan tindakan bodoh, tidak boleh berbantahan ataupun khisam. Hanya saja kalau orang yang berpuasa itu lebih-lebih agar supaya menghindari hal tersebut. Kemudian fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang yang mencaci maki kemudian mengajak bertengkar, maka ucapkanlah inni mru'un shaimun, inni shaimun. Di dalam keterangan lain, artinya adalah ketika ada orang yang mencaci maki terhadap seseorang yang berpuasa, ada seseorang mencaci maki orang yang berpuasa ataupun mengajak bertengkar, maka orang yang berpuasa cukup mengatakan inni mru'un shaimun, inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Maka yang dimaksud untuk kenapa mengatakan seperti itu di dalam keterangannya adalah falyaqul inni shaimun, inni shaimun, qala Nawawi hakadha huwa marrataini. Begitulah diucapkan dengan 2 kali. Di sini ada keterangan tentang masalah kata-kata tersebut itu diungkapkan lewat lisan atau hanya cukup dengan hati. Wahtalafu fihi
faqila yaquluhu bilisanihi liyusmi'ahu syatim. Di antara pendapat yaitu mengatakan bahwa itu diucapkan dengan lesan agar supaya memberikan pengertian kepada orang yang mencaci maki ataupun orang yang mengajak bertengkar bahwa posisi kita itu sedang berpuasa, sehingga dengan adanya penyampaian seperti itu fayanzajiru ghaliban waqtalafu fihi faqila yaquluhu bilisanihi liyusmi'ahu syatim wal muqatil fayanzajiru ghaliban. Maka pada umumnya dengan perkataan seperti itu akan menjadi reda, akan tercegah untuk melakukan syatamah ataupun muqatalah dalam arti bertengkar. Terus di dalam versi lain waqila yuhadditsu bihi nafsah liyamna'aha an musyatamatihi wa muqatalatihi wa yahrusu shaumahu 'anil makruhat. Dan sebagian mendefinisikan yaitu bahwa ucapan inni mru'un shaimun, inni shaimun itu adalah membisikkan dirinya sendiri agar supaya dirinya itu tidak meladeni ajakan untuk saling mencaci maki, ajakan untuk saling bertengkar, sehingga wayah khusus shaumahu 'anil makruhat. Dengan adanya seperti itu maka terjagalah puasanya dari melakukan hal-hal yang dibenci ataupun yang makruh. Namun oleh Imam Nawawi diberi garis bawah walau jama'a bainal amrayni kana hasan. Kalau menurut Imam Nawawi bahwa yang baik lagi itu adalah dengan mengumpulkan keduanya, yakni lesan mengatakan, hati juga menghadirkan kata-kata tersebut, hudur di dalam hati. Itu untuk kesempatan kali ini, semoga memberikan manfaat untuk pribadi saya, semoga saja buat umum, itu pun adalah berkat hidayah dan petunjuk dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.